Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya saya minta maaf karena saya lagi batuk, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan kepada semua kita, sehingga kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan pada hari yang berbahagia ini. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Mika pasal yang ke-6. Mika pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mika, sedikit latar belakang. Mika ini adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di dalam kerajaan Yehuda pada masa sekitar pemerintahan Raja Hizkia. Masa-masa itu adalah masa-masa keemasan, masa kejayaan juga bagi bangsa Israel, walaupun tidak sama seperti masa Daud dan Salomo. Tapi bangsa Israel mencapai masa di mana mereka hidup dengan makmur, walaupun sebagian kecil. Kira-kira tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di bangsa kita ini. Banyak orang-orang kaya, keluarga-keluarga raja, keluarga bangsawan, mereka hidup dengan makmur, saudara. Mereka berkelimpahan. Tapi di saat yang sama, di sisi yang lain, ada banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang diperlakukan dengan sangat tidak adil. Kehidupan ibadah mereka berjalan dengan normal, saudara. Kehidupan ibadah mereka itu berjalan baik-baik saja. Tidak ada persoalan secara kasat mata ini. Tetapi ternyata kalau dari apa yang kita baca,
maka ada isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan, yang tidak dilihat oleh sebagian besar orang Israel. Bangsa Israel pada zaman Mika, mereka berpikir bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan, maka mereka harus memberikan persembahan yang besar. Mereka harus memberikan persembahan yang banyak. Memberikan banyak kambing domba, ribuan. Bahkan kalau perlu, mereka mempersembahkan anak-anak mereka sendiri. Ini pola pikir bangsa Israel, bangsa Yehuda pada masa itu. Di tengah segala kelimpahan mereka, mereka mengukur kesenangan-kesenangan mereka, kebahagiaan-kebahagiaan mereka sama dengan kesenangan Tuhan. Sama dengan kebahagiaan Tuhan. Bahwa ketika mereka menerima apa yang mereka inginkan, mereka bisa memperoleh apa yang mereka harapkan, mereka bisa menikmati segala harta kekayaan. Maka mereka berpikir Tuhan pun menginginkan hal yang sama. Kalau kita kasih persembahan yang banyak, kita kasih yang besar-besar, maka pasti hati Tuhan akan disenangkan. Padahal kebenarannya tidak seperti itu, saudara. Sebenarnya Tuhan melihat bukan sekedar siapa yang memberikan persembahan itu, tetapi ada hal-hal di balik siapa yang memberikan itu. Ini yang akan kita lihat beberapa hal. Yang pertama, Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak mencari siapa. Tapi Tuhan melihat hati. Siapa di sini bisa berbicara tentang identitas. Memang di awal-awal, saudara ya, di awal-awal seseorang menjadi percaya, ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus memiliki identitas yang jelas. Identitas Kristen itu harus ditanamkan dengan jelas. Identitas sebagai orang yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, yang telah dipindahkan dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dari yang bukan anak menjadi anak. Itu identitas orang percaya yang harus betul-betul jelas. Tetapi kehidupan orang percaya tidak hanya sampai kepada identitas, saudara. Identitas Kristen itu hanya langkah awal. Selanjutnya Tuhan tidak peduli lagi dengan identitas itu. Itu dijelaskan dalam Injil Matius. Tuhan katakan, pada hari terakhir aku akan berterus terang. Tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru? Orang yang beridentitas Kristen. Nah, kita seringkali hanya terjebak pada identitas sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Padahal iman itu berkaitan dengan tindakan, iman berkaitan dengan perilaku, iman berkaitan dengan karakter kita, iman berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang KTP-nya Kristen. Ya, dia anggota satu gereja tertentu. Tapi sebenarnya tidak punya iman kepada Tuhan. Ya, memberi persembahan. Kita manusia seringkali fokus pada siapa yang memberi. Siapa yang memberi. Apakah dia orang kaya? Apakah dia orang punya jabatan? Apakah dia orang penting? Apakah dia orang terpandang? Apapun yang diberikan oleh orang-orang seperti ini selalu dianggap yang terbaik, saudara. Apapun yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki status sosial seperti ini, selalu dianggap itulah pemberian yang terbaik. Di dunia rohani juga begitu. Saya di Manado khotbah, datang sekretaris gereja, Pak,
tolong isi nama. Jangan lupa gelar ya. Terus jabatan di organisasi apa. Buat apa? Karena kalau ada gelar, khotbah biar ngalor ngidul saudara. Tapi orang lihat gelarnya dulu. Biar khotbah kesana kemari. Tapi orang lihat jabatannya di organisasi apa. Kita seringkali menilai bukan substansinya, bukan isinya. Tetapi covernya, sehingga ada istilah itu don't judge the book by the cover. Kita sering melihat apa yang di luar, padahal Tuhan jelas-jelas sampaikan kepada Samuel, bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Tuhan tidak pernah terbatas kepada siapa, saudara. Tidak, saudara. Dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Sebelum-sebelumnya itu orang-orang Yahudi mereka bangga dengan status mereka sebagai anak-anak Abraham. Sebagai umat perjanjian, keturunan Abraham. Tapi di ayat 9 Tuhan Yesus katakan, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Betul kita punya identitas Kristen yang harus kita pertahankan saudara. Tetapi lebih daripada itu mari kita maju. Kita melangkah lebih jauh lagi dalam penurutan kita kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi di dalam Markus pasal 12 tentang persembahan seorang janda miskin. Banyak orang kaya, orang terpandang, orang hebat memberikan persembahan yang sangat besar saudara. Mereka memberikan yang besar. Tetapi ternyata yang Tuhan perhatikan adalah pemberian dari seorang janda miskin. Kenapa? Karena dia memberi dengan tulus. Dia memberi dengan kerelaan. Dia memberi dari segala yang dia miliki. Ini yang Tuhan perhatikan saudara. Dan ini menjadi pesan khusus bagi Mika. Kitab Mika ini berisi tentang peringatan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel. Tentang penghukuman Allah. Kalau seandainya mereka tidak bertobat saudara. Karena seringkali manusia kita ya. Kita mengukur kehidupan rohani itu sepertinya berbanding lurus dengan kehidupan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita baik-baik berarti rohani kita baik-baik. Kalau ekonomi kita tidak baik berarti rohani kita juga tidak baik. Tidak begitu saudara. Tidak begitu. Perumpamaan antara orang kaya dan Lazarus itu. Lazarus itu orang percaya. Tapi sampai mati miskin saudara. Ya kan? Orang kaya itu sampai mati kaya. Mungkin dari lahir dia kaya. Tidak pernah mengalami kesusahan secara fisik. Tapi dia berakhir di tempat yang berbeda dari Lazarus. Karena itu mari kita mengubah perspektif kita. Cara pandang kita akan kehidupan rohani kita. Allah melihat yang kedua, kualitas persembahan kita. Nah kembali kualitas persembahan. Itu tidak berkaitan langsung dengan fisik. Tetapi berkaitan dengan sikap. Kualitas persembahan yang dituntut oleh Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apakah uang kita? Tidak saudara. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bangsa Israel berpikir bahwa makin banyak korban, maka makin besar kasih setia Tuhan. Makin banyak yang kita persembahkan secara fisik, maka makin besar perhatian Tuhan.
Tetapi ternyata Tuhan menolak ibadah-ibadah yang bersifat formalitas, saudara. Mika menegaskan di sini bahwa Tuhan menghendaki kehidupan yang adil. Kita punya banyak aspek kehidupan. Kehidupan pribadi perlu kita perhatikan, saudara. Ya, Tuhan Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ada keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua. Ada pekerjaan, ada usaha. Ada kehidupan sosial, pergaulan kita. Ada ibadah, penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan bukan mau kita mengutamakan yang satu lalu mengabaikan yang lain. Tidak, saudara. Tapi mari kita bersikap adil. Amin. Ya. Bersikap adil. Ya. Melakukan apa yang seharusnya memang kita lakukan. Memang tidak mudah, saudara, untuk bersikap adil itu. Sulit, saudara. Kadang-kadang kita lebih memperhatikan orang lain daripada memperhatikan diri kita sendiri. Kita takut kalau kita lebih memperhatikan orang bilang, kamu egois. Kamu hanya perhatikan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Nanti salah lagi. Ya. Kalau perhatikan orang lain lebih, ya. Lupa mengurus diri sendiri, salah lagi. Ya. Perhatikan pelayanan lebih dari mengurus keluarga, salah juga. Karena itulah Tuhan katakan kita perlu memiliki hikmat di dalam penurutan kita kepada Tuhan. Agar kita tahu bagaimana kita harus mempersembahkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada juga orang yang habis-habisan untuk Tuhan tapi meninggalkan keluarga. Ya, itu tidak benar juga, saudara. Tuhan memperhatikan kehidupan kita yang adil. Mencintai kesetiaan, saudara. Setia itu bukan cuma rajin, ya. Setia itu bukan cuma rajin. Tapi setia itu juga bermakna dapat diandalkan, dapat dipercaya. Itu makna dari kesetiaan. Kesetiaan bukan cuma sekedar rajin, wah dia rajin. Setiap ibadah ada. Tapi kalau suruh ini bisa begini, sudah bisa. Bisa kerja ini, sudah bisa. Bisa melayani ini, sudah bisa. Pokoknya butuh hadir sah. Bukan setia seperti itu, saudara. Setia itu artinya dapat diharapkan, dapat diandalkan, dapat dipercaya. Bukan sekadar berbicara tentang kehadiran kita. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita, saudara. Dan kehidupan di dalam kerendahan hati. 'Contoh di dalam 1 Samuel pasal 15. Ini sebuah kisah yang menyedihkan sebenarnya, saudara. Ya. Karena Tuhan sebenarnya menguji kesetiaan daripada Saul. Ya. Tuhan menguji. Sesuatu yang mampu untuk dia lakukan. Ya. Bukan Tuhan menguji dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Tuhan memberikan dia ujian untuk sesuatu yang sangat bisa dia lakukan. Dia adalah Raja Israel. Dia punya otoritas mutlak atas seluruh rakyat dan tentara Israel. Apapun yang dia katakan, semua orang mau tidak mau harus ikut. Tetapi ternyata ketika bangsa Israel menghadapi Amalek, lalu Samuel berpesan untuk Saul menumpas semua orang Amalek. Tapi ternyata dia menyisakan sebagian. Dengan dalih, dengan alasan. Oh, saya simpan yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk. Untuk apa?
untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai kita menggunakan ibadah pelayanan sebagai dalih. Hanya sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan jasmani kita. Hanya supaya sekedar mendapatkan pengakuan-pengakuan. Lalu pelayanan, lalu pengiringan kepada Tuhan. Itu hanya digunakan sebagai dalih. Samuel bilang yang kau lakukan itu bodoh. Sebenarnya Tuhan mau menetapkan kerajaan Israel atas kamu dan keturunanmu. Jangan sampai kita kehilangan berkat-berkat Tuhan, saudara. Hanya karena kita menggunakan rasionalitas kita. Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang lain. Tuhan mau kita hidup adil. Kita menunjukkan kesetiaan. Kita betul-betul dapat dipercaya. Bayangkan saudara, Saul diangkat menjadi raja pertama Israel. Tuhan rela mengundurkan diri dari kepemimpinan bangsa Israel dan mengganti dengan satu orang. Tetapi ternyata dia tidak bisa dipercaya. Dan kita tahu akhir dari kehidupan Saul. Samuel katakan Tuhan lebih menginginkan ketaatan daripada korban. Daripada korban. Jangan mengganti kehidupan kita ini dengan sekedar korban yang bisa kita berikan. Sesuatu yang bisa kita berikan. Jangan ganti ketulusan kita, kesetiaan kita. Jangan pikir karena kita bayar perpuluhan, kita kasih persembahan, lalu itu bisa menggantikan hati kita. Menggantikan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan melihat korban dari sudut pandang yang berbeda, saudara. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24. Daud melakukan pendaftaran orang-orang Israel yang sanggup untuk berperang. Tapi kemudian itu mendatangkan malapetaka. Itu mendatangkan hukuman atas orang Israel. Tapi kemudian Nabi Tuhan datang kepada Daud. Untuk Daud pergi mempersembahkan. Membangun mezbah dan mempersembahkan korban di tempat seseorang yang bernama Araunah. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 24. Mulai ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Araunah menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Araunah keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan ada eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Araunah kepada raja. Araunah berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Perhatikan ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Araunah, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.
Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Arauna ini dia mau karena dia lihat yang datang ini Raja Israel. Baginya suatu kehormatan ketika dia bisa mempersembahkan sesuatu. Dia beri lahan tanahnya, dia beri lembu sapinya, dia berikan kayu-kayu semua yang bisa dipakai. Tapi kita lihat prinsip rohani daripada Daud. Oh, bukan begitu caranya. Saya mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan membayar harga. Saudara, kira-kira harga apa yang harus kita bayar untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Masing-masing kita punya harga yang berbeda. Masing-masing kita punya sesuatu yang berharga yang seringkali Tuhan tuntut. Kita mempersembahkan sesuatu. Mari sesuatu yang mempunyai nilai pengorbanan. Yang memiliki nilai pengorbanan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, beribadahlah karena memang kita harus beribadah dan mau beribadah kepada Tuhan. Bukan beribadah sekalian. Botong mopi mana ada urusan jam 11, nah sekalian ibadah satu kali sudah. Jadi ibadah itu hanya tujuan antara aja. Pas bisa bangun ini. Satu kali sudah ibadah. Tidak ada nilai. Nilai pengorbanan di dalamnya. Daud tidak mau memberikan sesuatu yang gratis. Tidak. Dia mau membayar harga. Kalau Abraham disuruh pilih antara Ishak dan seluruh kambing dombanya. Dia akan mempersembahkan semua harta bendanya, saudara. Bagi Abraham, oh terlalu mudah. Itu pilihan yang sangat mudah. Kalau disuruh pilih anak dengan harta. Ini anak tunggu 25 tahun, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang paling bernilai dalam kehidupan Daud. Dan itu yang Tuhan uji, saudara. Mari kita mengikut Tuhan dengan berhati-hati, saudara. Dengan mempersiapkan diri kita. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa menguji kita, mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Untuk menguji kesetiaan kita, saudara. Daud membuktikan dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia bukan hanya sekedar aji mumpung ikut Tuhan, tidak. Tapi dia tahu bayar harga untuk mengikut Tuhan. Yang terakhir, Allah menilai bukan hanya siapa yang mempersembahkan, tapi dia menilai kepada siapa persembahan itu ditujukan. Saudara, persembahan yang sejati itu tentu ditujukan hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu take credit, mengambil keuntungan dalam persembahan kita. Karena ada saja orang yang mempersembahkan, memberi untuk mendapatkan keuntungan di sisi yang lain. Dipuji, dihormati, untuk diingat. Entah itu dalam bentuk persembahan, entah itu dalam bentuk kesetiaan, entah itu dalam bentuk pelayanan. Tapi persembahan yang sesungguhnya adalah persembahan yang betul-betul diberikan hanya kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Kalau kita memberikan persembahan kita, hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maka segala harta, kekayaan, pangkat, jabatan kita itu nilainya nol. Nilainya nihil bagi kita, saudara. Kalau seandainya kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita adalah suatu persembahan yang dipersembahkan di dalam ketulusan, keadilan, kesetiaan, kerendahan hati. Bukan tentang siapa kita, saudara. Tetapi kepada siapa kita mempersembahkan itu.
ketika Yesus diurapi kakinya oleh Maria. Bukan suatu persembahan yang murah. Bahkan Yudas bilang itu pemborosan. Tapi Maria melakukan itu karena dia tahu kepada siapa persembahan itu diberikan. Kepada siapa persembahan itu diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tujuan persembahan kita betul-betul hanya kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan betul-betul kepada Tuhan, kita tidak pandang kiri kanan. Kita tidak bawa gengsi kita. Ada orang bilang, weh lu jangan tahu lebe-lebe dong. Biasa-biasa sah. Nanti orang lihat ke karmana kok. Tidak penting lagi saudara status kita. Semuanya nilainya 0. Kalau kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita terjebak kepada siapa kita, siapa dia, siapa mereka. Tapi kita membangun suatu kehidupan yang dipersembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada nilai yang lebih baik yang Tuhan harapkan selain sikap hati yang sungguh-sungguh. Soal besar kecilnya, semakin besar cinta kita kepada Tuhan, otomatis yang kita persembahkan akan semakin besar. Jangan dibalik saudara. Besar kecilnya itu bukan menjadi ukuran. Ukurannya adalah hati kita. Dan bukan untuk penilaian orang lain. Tetapi ditujukan kepada Tuhan. Tuhan inginkan untuk kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita hidup diberkati oleh Tuhan. Supaya ada tujuan-tujuan Tuhan yang tercapai melalui kehidupan kita. Tapi Tuhan juga mau kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Di lagu pembukaan tadi berbicara tentang bagaimana kita mau mempersembahkan. Hanya ini Tuhan yang dapat betul-betul aku persembahkan, yang punya nilai yang betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan.